Saudara, kecurigaan Jokowi akan adanya agenda besar politik untuk menurunkan reputasinya sebagai tokoh politik imbas dari kasus ijazah dan desakan pemakzulan Gibran dinilai beragam. Mulai dari motif sakit hati hingga mulai melemahnya dukungan politik untuk Jokowi. Tak henti diserang soal keaslian ijazah hingga desakan pemakzulan putra sulungnya oleh politisi PSI dinilai sebagai balas dendam para lawan politik selama 2 periode Jokowi memimpin. Ya, motifnya saya kira kita bisa menyimpulkan, Mas, bahwa orang-orang yang menuduh Pak Jokowi ijazah palsu ini kan kalau kita lihat track recordnya, orang yang selalu berseberangan Pak Jokowi selama 10 tahun kepemimpinan beliau sebagai presiden. Jadi anggaplah ini adalah kelompok-kelompok yang memang selama ini melawan Pak Jokowi. Jadi ketika ditanya motifnya, ini adalah motif sakit hati aja, Mas. Berbeda dengan PSI, analis politik Ray Rangkuti menilai serangan demi serangan membongkar soal ijazah Jokowi sudah terjadi sejak Jokowi masih menjadi presiden dan mendapat dukungan parpol yang sangat kuat. Sehingga apa yang dialami Jokowi saat ini memperlihatkan mulai melemahnya dukungan politik untuknya. Kalau kita kaitkan dengan ijazah palsu, kasus ini udah 4 tahun yang lalu bergulir. Saat itu Pak Jokowi misalnya masih bersama dengan PDI Perjuangan. Jadi kala itu nggak terlalu besar karena salah satu backup dari Pak Presiden itu, Pak Jokowi itu adalah PDI Perjuangan, partai besar. Nah sekarang hampir partai-partai ini boleh disebut tidak bersuara di belakang Pak Jokowi khususnya yang berkenaan dengan ijazah palsu. Jadi backup Pak Jokowi sebetulnya yang makin melemah gitu. Sebelumnya, Jokowi secara terbuka mengungkapkan kecurigaannya kepada media jika ada yang berupaya menurunkan reputasi politik keluarganya melalui kasus ijazah hingga upaya pemakzulan Gibran. Memang kelihatannya ada agenda besar politik di balik isu-isu ini, ijazah palsu, isu pemakzulan. Ini perasaan politik saya mengatakan ada agenda besar politik untuk menurunkan reputasi politik, untuk mendowngrade. Namun curahan hati Jokowi ini dinilai oleh politisi PDI Perjuangan sebagai sesuatu yang tak perlu diumbar ke publik. Karena apa yang dialami Jokowi adalah hal biasa di dunia politik. Saya melihat itu satu hal yang biasa dalam satu dinamika politik di negeri ini. Juga dirasakan oleh PDI Perjuangan, oleh Pak Prabowo, oleh Pak SBY, oleh Pak Erlangga. Kan semua merasakan itu. Dan toh juga tidak disampaikan ke publik. Persoalan ijazah yang kini dihadapi Jokowi sudah naik ke tingkat penyidikan di Polda Metro Jaya. Namun di saat yang bersamaan, Jokowi juga dilaporkan ke Polda DIY karena dituduh berbohong soal pengakuannya tentang mantan dosennya Kas Mujo. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, setelah laporannya soal dugaan pencemaran nama baik di Polda Metro Jaya naik ke tingkat penyidikan, Presiden ke-7 Jokowi secara terbuka mengungkapkan kecurigaannya di balik serangan kasus ijazah hingga upaya pemakzulan Gibran. Pertanyaannya, benarkah Jokowi kini mulai ditinggalkan kawan-kawan politiknya hingga serangan bertubi-tubi ia rasakan sebagai serangan politik? Kita bahas bersama Direktur Eksekutif Parameter Politik Adi Prayitno. Mas Adi, ini kan kalau biasanya nih Jokowi selalu kerap kali merespon serangan terhadap dirinya dengan santai. Kali ini terkesan berbeda. Apa yang Anda tangkap dari pernyataan Pak Jokowi soal ada agenda besar politik? Ya, sepertinya Jokowi itu merasa ada eskalasi serangan politik yang cukup agresif. Terutama setelah Jokowi tak lagi jadi presiden. Itu yang sepertinya dikalkulasi secara utuh. Bahwa serangan-serangan itu kan bersifat simultan, kemudian agresif dan cukup sistematis. Misalnya kalau kita agak sedikit flashback ke beberapa waktu yang lalu sebelum persoalan ijazah, kan misalnya ada sejumlah pihak yang menggugat soal mobil SMK yang dinilai bagian dari janji politik Pak Jokowi. Setelah itu juga soal ijazah dan kemudian misalnya merembet terkait dengan isu pemakzulan. Sepertinya Jokowi itu merasa dan punya feeling bahwa
hal-hal yang mengarah kepada dirinya, termasuk keluarga besarnya, itu bukan sebatas kebetulan, hanya sebatas ada orang yang mungkin kecewa terkait dengan kebijakan-kebijakan politiknya di masa lampau, tapi sepertinya Jokowi itu menduga bahwa apa yang terjadi hari ini soal menyangkut bagaimana masa depan politik Jokowi di masa-masa yang datang. Yang bisa ditangkap oleh publik adalah per hari ini misalnya Jokowi selalu diperhitungkan sebagai salah satu sosok yang dinilai bahwa endorsement dan dukungan politiknya terkait dengan politik di 2029 dan setelahnya itu kan masih dianggap cukup sakti, masih dianggap cukup kuat. Oleh karena itu, kalau semua legacy reputasi politik Jokowi itu dinodai dengan isu-isu yang berkembang, dengan tuduhan-tuduhan yang berkembang, tentu dikhawatirkan endorsement, statement-statement Jokowi, dukungan Jokowi itu dianggap tidak ada gunanya dan dianggap tidak efektif. Ini yang sepertinya ingin diamputasi oleh Jokowi bahwa dengan cara menyampaikan serangan-serangan yang muncul ini tidak lebih dan tak bukan adalah untuk merusak reputasi Pak Jokowi, mendowngrade Jokowi, supaya Jokowi itu dianggap sebagai sosok bukan seperti yang dibayangkan oleh publik selama ini. Seperti begitu perasaan Jokowi. Kalau kita bicara soal Jokowi menyampaikan pernyataannya ke wartawan, itu adalah perasaan politiknya. Apakah ini pertanda bahwa Pak Jokowi juga merasa ditinggalkan oleh kawan-kawan politiknya? Ya kalau mau jujur sebenarnya secara tidak langsung Jokowi dalam banyak hal menangkis secara langsung serangan-serangan yang bertubi-tubi datang. Dulu waktu jadi presiden ya saya kira kalau tidak ada PDIP kan banyak partai politik yang pasang badan. Misalnya kawan-kawan PKB, kawan-kawan yang ada di PAN, kawan-kawan yang ada di Golkar. Selalu pasang badan misalnya ketika Jokowi itu dibully dan dikritik oleh publik secara umum. Bahkan ketika Jokowi misalnya berhadapan-hadapan dengan PDIP karena efek pecah kongsi di akhir kekuasaannya, begitu banyak partai politik yang pasang badan dan memberikan pembelaan politik per hari ini, terutama setelah Jokowi tak lagi jadi presiden, satu-satunya yang cukup setia memberikan pembelaan kepada Jokowi adalah sejumlah relawan, dan relawan itu orangnya itu-itu saja. Dan sangat kelihatan sekali tampilan ke publiknya agak sedikit kewalahan menghadapi para jubir yang selama ini cukup aktif memberikan serangan ke Jokowi. Maka tidak mengherankan kalau Jokowi pada akhirnya juga harus secara langsung menghadapi serangan-serangan itu. Maka tidak mengherankan kalau kita iris satu persatu. Jokowi kan memberikan tanggapan misalnya terkait dengan pemakzulan. Jokowi juga memberikan tanggapan terkait dengan ijazah. Jokowi juga memberikan tanggapan terkait dengan SMK dan seterusnya. Itu artinya apa? Per hari ini Jokowi memang kehilangan begitu banyak para pendukungnya. Termasuk partai-partai yang bergabung di koalisi yang dulu dikatakan atau bisa dikatakan cukup dekat dengan Pak Jokowi. Saya menduga ya, beberapa waktu yang lalu misalnya Pak Luhut mengatakan ada kesan gitu ya bahwa Jokowi itu dilupakan jasa-jasa politiknya. Saya menduga jangan-jangan mengarah ke hal ini. Begitu banyak dulu orang-orang partai politik misalnya yang merasa dibantu oleh Jokowi, dibenarkan oleh Jokowi, elit-elitnya jadi pejabat, jadi menteri dan seterusnya dan seterusnya. Dulu begitu nyaman dan begitu mesra. Tapi setelah Jokowi tak lagi jadi presiden, kemudian Jokowi begitu banyak mendapatkan serangan-serangan politik dari berbagai penjuru mata angin. Orang-orang yang dulu sempat memberikan dukungan politiknya bersama dengan Jokowi tak lagi memberikan pembelaan apapun. Inilah yang kemudian terjadi pada realitas hari ini. Tapi satu hal yang ingin saya katakan bahwa dalam sistem presidensialisme multipartai itu tak ada namanya yang disebut dengan koalisi permanen. Karena koalisi itu didasarkan atas kepentingan, terutama kepentingan terhadap kekuasaan. Setelah kekuasaan berakhir, kepentingan itu berakhir pula. Dan ini yang terjadi bagi partai-partai yang dulu bersama dengan Jokowi. Setelah Jokowi berakhir, partai-partai itu mencari tuan dan baru. Itulah realita yang terjadi saat ini menurut perspektif Anda ya. Baik, terima kasih Mas Adi Praitno, Direktur Eksekutif Parameter Politik atas perspektifnya sore hari ini. Selamat sore Mas Adi.